Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait bakteri Staphylococcus sriuri. Next. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fikri Dwi, NIM 011, ada Amelia Puspa, NIM 014, dan ada Vika Nur, NIM 020. Baik, untuk materi yang pertama ada sifat biologi Staphylococcus sriuri. Jadi bakteri ini merupakan bakteri gram positif berbentuk kopus dan termasuk dalam kelompok Staphylococcus coagulans negatif yang biasanya bukan patogen utama. Dan ditemukannya itu pada hewan domestik dan liar, lingkungan, dan permukaan produk pangan. Bakteri ini dapat berada pada permukaan hewan seperti kulit, mukosa, dan lingkungan peternakan dan pemrosesan pangan dalam membawa gen resistensi antibiotik dan faktor virulensi yang bisa berpindah ke bakteri lain atau next atau memperburuk risiko kesehatan. Kemudian penyakit yang ditimbulkan pada bakteri ini yaitu bakteriemia, infeksi luka, dan infeksi nosokomial. Dan relevansi pada pangan ketika produk pangan seperti susu mentah, daging unggas, terkontaminasi bakteri ini, resikonya yaitu penyebaran bakteri melalui rantai pangan, potensi transfer gen, resistensi ke bakteri patogen lain dalam sistem pangan atau usus manusia, dan indikasi bahwa kebersihan atau sanitasi dalam produksi pangan kurang optimal. Next. Kemudian ada sumber dan jalur kontaminasi. Yang pertama bersumber pada hewan, yaitu pada kulit, mukosa, ambing atau susu. Permukaan hewan bisa menjadi reservoir dari bakteri ini. Setelah pemotongan atau kemerahan, bakteri bisa berpindah ke produk pangan. Kemudian yang kedua ada produk pangan, yaitu produk mentah atau setengah olah yang tidak mendapatkan perlakuan yang memadai seperti pemanasan dan sanitasi, bisa mengandung bakteri Skiuri dan memungkinkan pertumbuhan atau penyebaran. Dan ketika seseorang mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi Skiuri tanpa proses pemanasan memadai, misalnya pada susu mentah, salad ayam, atau daging setengah matang, bakteri akan masuk ke saluran pencernaan dan dapat menetap sementara tanpa gejala atau menyebabkan gangguan saluran cerna ringan pada individu sensitif. Kemudian ada proses biologis pada tubuh manusia. Yang pertama ada adesi dan kolonisasi, yaitu bakteri menempel di mukosa usus atau kulit. Yang kedua ada pembentukan biofilm, yaitu meningkatkan daya tahan terhadap sistem imun dan antibiotik. Kemudian yang ketiga ada produksi enzim virulen, yaitu akan merusak jaringan dan sel inang. Kemudian ada translokasi atau infeksi sekunder. Bila imun rendah bisa berpindah dari saluran cerna ke darah dan menyebabkan bakteriemia. X. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya ada patogenesis. Eh, Bakteri Staphylococcus aureus merupakan patogen oportunistik pada manusia dan hewan. Eh, jadi sifat oportunistik ini terjadi, eh, maksudnya adalah bakterinya tuh bisa menginfeksi pada manusia atau hewan yang daya imunnya sedang lemah. Nah, meskipun umumnya bakteri ini hidup sebagai organisme komensal atau organisme yang tidak merugikan, tapi kadang-kadang dia dia dapat menyebabkan infeksi. Eh, Bakteri Staphylococcus aureus merupakan patogen pada manusia yang bertanggung jawab atas endokarditis, peritonitis, shock septic,
dan infeksi saluran kemih. Selain itu, bakteri ini juga menyebabkan radang panggul serta enteritis atau peradangan pada usus halus. Selanjutnya, selanjutnya ada bagaimana penyebaran dari Staphylococcus ini. Penularan zoonotik Staphylococcus terjadi antara hewan peliharaan dan manusia dan dapat ditularkan melalui kontak langsung, kontak lingkungan, serta pengolahan makanan yang berasal dari hewan. Selain itu, debu dan air permukaan juga bisa berfungsi sebagai media penularan dari bakteri ini. Beberapa komponen pada kelompok Staphylococcus ini mungkin dapat menekan respon imun bawaan pada tahap awal infeksi. Begitu pula Staphylococcus aureus ini. Dia dapat menekan fungsi makrofag saat tahap awal infeksi, sehingga dapat membentuk kolonisasi bakteri pada jaringan inang. Selama infeksi, bakteri ini akan mengalami penurunan jumlah bakteri probiotik yang mengkolonisasi usus, dan ketidakmampuan bakteri probiotik untuk berkomunikasi dengan inang melalui reseptor pengenalan pola yang akan menyebabkan enteritis atau peradangan usus halus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pertumbuhan Staphylococcus aureus. Seperti bakteri yang lain, pasti akan melewati 4 fase pertumbuhan. Yang pertama, fase lag atau adaptasi, bakteri menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Yang kedua, fase log atau eksponensial, pertumbuhan cepat jika suhu, pH, dan nutrisi optimal. Yang ketiga, fase stasioner, pertumbuhan melambat karena keterbatasan nutrisi. Yang keempat itu fase kematian. Bakteri mulai mati karena akumulasi toksin atau kekurangan nutrisi. Next. Kondisi pertumbuhan optimal pada bakteri Staphylococcus aureus itu optimalnya pada suhu 30-37 derajat Celcius atau dapat tumbuh antara 15-45 derajat Celcius. pH-nya optimum pada pH 6,5-7,5. Kelembapan tumbuh baik pada kondisi lembab serta bersifat fakultatif anaerob atau dapat tumbuh baik dengan atau tanpa oksigen. Terus terdapat pada media yang kaya nutrien seperti daging, susu, telur, atau makanan tinggi protein. Next. Pengendalian pertumbuhan mikroorganisme. Itu artinya segala kegiatan atau tindakan yang bertujuan untuk menghambat, mengurangi jumlahnya, atau membasmi bakteri yang merugikan. Alasannya itu untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi mikroorganisme pada inang terinfeksi, dan mencegah pembusukan serta perusakan bahan oleh mikroorganisme. Selanjutnya, pengendalian pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Yang pertama itu mencegah kontaminasi silang antara bahan yang mentah dengan bahan yang sudah matang. Yang kedua, melakukan pemanasan seperti pasteurisasi atau sterilisasi, pendinginan di bawah 5 derajat Celcius, serta pengeringan untuk mengurangi aktivitas air atau AW. Yang ketiga, menjaga kebersihan personal, lingkungan, dan peralatan. Yang keempat, penanganan yang tepat terhadap hewan yang rentan terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus. Yang terakhir,
penggunaan sinar UV untuk sterilisasi atau penghambatan terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada pertanyaan? Ada, mau bertanya. Ya, silakan. Eh, apa saja kondisi pertumbuhan optimal bagi Staphylococcus aureus dan bagaimana cara mengendalikannya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab. Oke, baik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Zian ya. Tadi pertanyaannya apa saja kondisi pertumbuhan optimal bagi Staphylococcus aureus dan bagaimana cara untuk mengendalikannya. Nah, Staphylococcus aureus ini bakteri yang tumbuh paling optimal pada suhu tubuh sekitar 37 derajat Celcius dengan pH yang netral atau sekitar pH 7, menunjukkan sifat anaerob dan atau anaerob fakultatif. Pengendalian utamanya itu terbagi menjadi pencegahan yang berfokus pada hygiene ketat seperti cuci tangan rutin dan sanitasi lingkungan untuk pencegahan penyebarannya, serta pengobatan medis yang melibatkan terapi antibiotik yang dipilih berdasarkan hasil uji kepekaan bakteri atau antibiogram karena potensi resistensinya terhadap antibiotik atau sebagai Staphylococcus coagulans negatif. Begitu, apa sudah cukup? Iya, cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.